Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Altair Muhammad dengan NPM 20231450099 dari kelas R4I. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Syauki dengan NPM 20231450096. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rahman dengan NPM 20231450908. Perkenalkan, nama saya Farhan Putra Pratama Esa dengan NPM 2023145000933. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Saputra dengan NPM 2023-14-90909. Perkenalkan, nama saya Sultan Ahmad dengan NPM 2023-14-90935. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 ingin mempresentasikan perilaku konsumen dan strategi pemasaran dengan dosen Pak Ahmad Syepudin. Yang pertama, pembahasannya yaitu perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Pengertian perilaku konsumen, model perilaku konsumen, proses keputusan pembelian, implikasi perilaku konsumen terhadap strategi pemasaran. Lalu ada perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Yang pertama ada individual, perusahaan, masyarakat. Kedua, proses keputusan konsumen. Ketiga, strategi pemasaran. Keempat, segmentasi pasar sasaran. Dan terakhir, analisis pasar sasaran. Pengertian perilaku konsumen. Kalau menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen sebagai studi bagaimana individual, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang barang-barang, jasa-jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Hawkins dan Mothersbaugh 2010, perilaku konsumen adalah suatu studi dari individual, kelompok, atau organisasi dan proses yang digunakan oleh mereka untuk memilih, menentukan, menggunakan, dan membuang produk-produk, jasa atau layanan, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan implikasi atau akibat dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Yang terakhir itu dari American Marketing Association, perilaku konsumen sebagai interaksi dinamis dari afektif dan kognitif, perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan perubahan pada aspek kehidupannya. Berikut adalah model perilaku konsumen, mulai dari marketing stimuli, order stimuli, lalu dipecah menjadi dua, konsumen psikologi dan konsumen karakteristik. Lalu menjadi satu lagi ke buying decision process, lalu yang terakhir itu purchase decision. Baik, saya akan menjelaskan tentang model perilaku konsumen dari Hawkins dan Mothersbaugh. Di sini ada beberapa pengaruh-pengaruhnya. Yang pertama ada external influence, yaitu kultur, subkultur, demografik, sosial status, reference groups, family, marketing activities. Habis itu pengaruh kedua ada internal influence, yaitu perception, learning, memory, motivize, personality, emotion, and attitude. Habis itu pengaruh ketiga yaitu discussion process, yaitu situation, problem recognition, information search, alternative evolution, and selection. Habis itu ada outlet, selection, and purchase. Dan yang terakhir ada post purchase process. Ketiga ini saling berhubungan, yang pengaruhnya saling berhubungan, yang bisa disebut dengan self concept and lifestyle. Ya. Nah, di slide selanjutnya ada proses keputusan pembelian, identifikasi masalah atau bisa dibilang problem recognition. Pengenalan masalah adalah hasil dari perbedaan antara keinginan dan realitas yang dirasakan oleh konsumen yang menimbulkan dan mengaktifkan proses keputusan. 5 pendekatan analisis yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Ada pertama yaitu analisis aktivitas, yang kedua ada analisis produk, yang ketiga analisis masalah, yang keempat riset faktor manusia, dan yang terakhir ada riset emosi. Pencarian informasi, 4 sumber informasi utama yaitu yang pertama ada lingkungan, yang kedua pribadi, yang ketiga media komersial, yang keempat media publik dan pengalaman. Selanjutnya ada proses kepengalian keputusan. Consideration set menunjukkan semua merek dan perusahaan yang mungkin dipertimbangkan oleh konsumen. Satu choice set menunjukkan merek dan perusahaan yang mungkin akan dipilih oleh konsumen.
keputusan menunjukkan merek dan perusahaan yang akhirnya dipilih oleh konsumen sebagai final produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Evaluasi alternatif. Yang pertama ada penetapan kriteria evaluasi. Yang kedua jenis, jumlah, dan tingkat kepentingan. Yang ketiga ada perilaku, kepercayaan, dan nilai harapan. Faktor yang mempengaruhi evaluasi alternatif. Yang pertama ada situasi penggunaan, yang kedua konteks persaingan, dan yang terakhir ada dampak dari kegiatan periklanan. Berikutnya adalah proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dibagi menjadi tiga bagian. Ya, yang pertama itu adalah pengambilan keputusan kebiasaan. Yang langkahnya itu ya, yang pertama pengenalan masalah atau selektif dalam memilih produk. Lalu tahap selanjutnya ada pencarian informasi internal. Biasanya konsumen akan mencari informasi di media internet karena infonya terbatas. Yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan. Biasanya konsumen akan melakukan pembelian. Nah, selanjutnya ada purna beli atau tak ada ketidakcocokan evaluasinya sangat terbatas. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan terbatas. Yang pertama tahapnya itu pengenalan masalah generik. Lalu selanjutnya adalah pencarian informasi internal dan eksternal. Pencarian informasi dilakukan secara terbatas juga. Lalu selanjutnya evaluasi alternatif, sedikit atribut, aturan, keputusan sederhana, sedikit alternatif yang bisa didapatkan oleh konsumen. Lalu yang keempat ada tahap pembelian terhadap suatu produk. Lalu tahap terakhir yaitu purna beli yang merasa ketidakcocokan untuk evaluasi yang terbatas. Yang selanjutnya ada terakhir pengambilan keputusan yang luas. Yang pertama pengenalan masalah generik dari konsumen. Selanjutnya adalah pencarian informasi produk di internal dan eksternal. Selanjutnya ada evaluasi alternatif, banyak atribut, aturan keputusan, dan kompleks banyaknya alternatif yang akan dipilih. Selanjutnya ada tahap pembelian, dan yang terakhir purna beli yang akan dilakukan oleh konsumen. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke slide proses keputusan pembelian. Jadi setelah membeli, konsumen bisa mengambil tiga tindakan utama terhadap produk. Yang pertama, get rid or it temporary, atau bisa membuang sementara. Jadi itu membuang sementara itu masuknya bisa disewakan lagi atau dipinjamkan ke orang lain. Lalu yang kedua itu get rid or it permanently. Jadi konsumen bisa membuang secara permanen. Jadi ini bisa diberikan ke orang lain atau di giveaway, ditukar, dijual, atau dibuang. Lalu konsumen juga bisa keep it atau menyimpannya. Jadi keep it ini kita lanjut ke keep it. Jadi keep it itu bisa produknya jadi bisa tetap dipakai sesuai fungsi aslinya, atau use it to serve original purpose. Lalu yang kedua ini convert it to serve a new purpose, atau diubah untuk keperluan lain. Lalu bisa di store it atau hanya disimpan. Oke, selanjutnya kita akan membahas implikasi perilaku konsumen terhadap strategi pemasaran. Jadi perilaku konsumen sama dengan good business. Jadi setiap konsumen berbeda, they are unique. Kebutuhan dan keinginan konsumen berbeda secara usia, jenis kelamin, struktur keluarga, kelas sosial, pendapatan, ras, dan etnik, geografi, dan gaya hidup. Lalu membangun hubungan dengan konsumen berarti membangun hubungan dengan merek dan produk perusahaan. Reaksi konsumen terhadap produk dan merek perusahaan menentukan sukses atau gagalnya strategi yang telah dibuat dan diimplementasikan. Untuk menentukan rencana strategi yang dibuat termasuk lokasi dan outlet yang tepat bagi produk dan merek perusahaan. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah perilaku konsumen merupakan kunci utama dalam memahami bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, menggunakan, dan membuang produk atau jasa.
Lalu proses keputusan pembelian terdiri dari beberapa tahap: identifikasi masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku setelah pembelian. Model perilaku konsumen dari para ahli seperti Kotler, Keller, dan Hawkins membantu pemasar memahami faktor-faktor yang menentukan konsumen dalam mengambil keputusan. Strategi pemasaran yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik konsumen yang unik dan beragam, seperti usia, gaya hidup, pendapatan, dan budaya. Memahami perilaku konsumen membangun strategi yang lebih tepat, relevan, dan berdampak pada loyalitas konsumen serta keberhasilan bisnis. Jadi berikut presentasi hari ini. Saya Nur Alif Saputra mewakili kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buruan. Siapa yang cantik? Siapa yang cantik? Tepuk tangan. Cantik,